Serangan Israel di wilayah Gaza dan Rafah terus terjadi dan semakin brutal. Serangan menyasar ke wilayah pengungsian dan puluhan ribu orang tewas atas kebiadaban Israel tersebut. Dan untuk memantau situasi terkini dari Gaza, Palestina, kita sudah bergabung dengan Fikri Roiful Haq, relawan kemanusiaan Mercy yang berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri, selamat pagi waktu Jakarta. Mungkin bisa diceritakan daerah mana saja yang dalam 2 hari terakhir ini menjadi sasaran serangan dari Israel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza. Memang banyak sekali titik-titik lokasi yang menjadi target sasaran Israel sejak 2 hari terakhir, di mana salah satunya pada hari Kamis terjadi di sekolahan UNRWA atau sekolahan PBB yang mengakibatkan 40 lebih warga meninggal seketika akibat pemboman yang dilakukan oleh pihak Israel di sekolah yang menjadi tempat mengungsi bagi warga. Ada lebih dari 6.000 warga yang mengungsi di sekolah tersebut, sehingga akibat pemboman dilakukan Israel lebih dari 40 orang meninggal, diantaranya 9 orang adalah anak-anak. Dan Israel juga melakukan invasi daratnya di kota Dirbala, salah satunya ada di kota Al-Burj, sehingga mengakibatkan 74 lainnya mengalami luka-luka akibat invasi tersebut. Dan bukan hanya di Al-Burj, tapi di kota Dirbala ataupun di kota Al-Zawaida juga menjadi titik-titik lokasi yang menjadi target oleh Israel, yang dilakukan oleh pihak Israel di daerah tersebut. Dan hari ini sudah memasuki hari ke-245 agak genosida yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga dalam 24 jam terakhir ada 68 warga meninggal dan 235 lainnya mengalami luka-luka akibat dentuman atau serangan Israel terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Akibatnya total korban sampai sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 36.731, di mana terdapat 15.517 adalah anak-anak dan juga 10.200 lebih dari kalangan wanita, serta 498 tenaga medis dan juga 147 jurnalis yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Kemudian korban luka-luka menyentuh angka 83.530 lebih, di mana sekali lagi seluruh korban dari baik yang mengalami luka-luka ataupun meninggal, 74% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan bukan hanya itu saja, Israel juga melakukan penyerangan di tepi barat, salah satunya di kota Jenin yang ada di tepi barat, sehingga mengakibatkan 3 orang meninggal dan juga 16 lainnya mengalami luka-luka. Dan di satu sisi lain, di kota Hebron, Israel merubuhkan 7 rumah yang ada di kota Hebron yang ada di tepi barat, sehingga mengakibatkan 50 warga terpaksa mereka mengungsi dari wilayah tersebut akibat rumah mereka diruntuhkan oleh pihak Israel dengan tidak beralasan. Sehingga bukan hanya saja di tepi barat maupun di Gaza, di 2 wilayah tersebut memang menjadi fokus utama Israel, menghancurkan fasilitas dan juga menculik warga, dan juga mereka melumpuhkan atau membom sejumlah rumah-rumah yang ada di jalur Gaza. Sementara itu kondisi di pengungsian juga saat ini juga sangat miris, di mana ada 1,4 juta lebih warga yang terjangkit penyakit menular, di mana kebanyakan mereka terkena hepatitis A ataupun hepatitis B ataupun flu ataupun cacar kulit dan selain sebagainya akibat sanitasi yang buruk tentunya yang ada di tenda-tenda pengungsian, karena kita tahu saat ini tenda-tenda pengungsian sangat padat sekali, dan juga bantuan juga masih sangat sulit didapatkan oleh warga sipil, sehingga mereka saat ini kelaparan, kehausan, bahkan korban yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi itu bertambah menjadi 37 orang. Ini menggambarkan bahwa betapa
sulitnya warga Gaza menjalani kehidupan di bawah agresi militer Israel, terutama yang ada di jalur Gaza bagian utara, di mana bantuan itu sangat sulit sekali tembus untuk memasuki jalur Gaza bagian utara. Dan di samping itu juga pihak pejuang Palestina merilis ada 5 tentara Zionis Israel tewas yang diledakkan di dalam terowongan yang ada di kota Rafah, dan juga mengakibatkan 24 lainnya mengalami luka-luka dalam 24 jam terakhir. Artinya masih ada perlawanan yang begitu sengit dari pejuang-pejuang Palestina terhadap tentara-tentara Zionis Israel. Fikri, lalu untuk fokus dari agresi militer Israel, apakah masih terfokus kepada Rafah atau ada target-target lainnya di sepanjang jalur Gaza, Fikri? Ya, saat ini selain di kota Rafah itu sendiri, Israel saat ini sedang memfokuskan mereka di jalur Gaza bagian tengah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada di kota Derbala, di kota Zawaida, dan juga Al-Burj, di mana Israel juga melakukan invasi daratnya di kota tersebut, dan juga melakukan bombardir sehingga membuat banyak korban jiwa yang berjatuhan di daerah tersebut, sehingga banyak warga yang dilarikan ke rumah sakit terdekat, salah satunya yaitu rumah sakit Syuhada Al-Aqsa atau Martil Aqsa yang ada di kota Derbala, jalur Gaza bagian tengah. Dan tentunya ini membuat kewalahan bagi staf medis yang ada di rumah sakit tersebut, karena jumlah korban yang setiap hari berdatangan dengan jumlah yang signifikan, dan juga kekurangan obat-obatan tentunya, dan juga bahan bakar yang masih sangat cukup sulit untuk diterima oleh sejumlah rumah sakit, sehingga mengakibatkan ketika malam hari terpaksa banyak departemen-departemen di rumah sakit terpaksa mematikan lampu ataupun mengurangi jatah listrik mereka agar untuk mengawet atau mengawet bahan bakar, karena saat ini juga masih sulit didapatkan. Ya, Fikri, lalu seperti apa update terbaru di masyarakat Gaza yang berada di tepi barat Palestina? Seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan juga bahwa memang di tepi barat sejak 7 Oktober lalu juga Israel juga begitu intens menyerang warga. Mereka menangkapi warga, menghancurkan rumah, mengusir warga dari tempat tinggal mereka, dan juga mereka melakukan penyergapan yang kita tahu beberapa bulan lalu. Kalau kita masih ingat, mereka melakukan penyergapan ke rumah sakit sehingga menyebabkan beberapa warga meninggal dan lainnya mengalami luka-luka. Dan perlu ketahui juga lebih dari, kalau tidak salah, 5.000 lebih atau sampai 7.000 warga yang ditangkap oleh pihak Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu dalam kurung waktu 8 bulan saja, yang dilakukan oleh mereka di tepi barat. Dan banyak warga yang di penjara saat ini dengan alasan yang tidak tertentu. Mereka menangkapi random begitu warga sipil yang ada di tepi barat, sehingga banyak warga saat ini di penjara. Bahkan kalau kita lihat juga dari berita lokal ataupun dari media-media massa, juga banyak penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel di penjara-penjara Israel. Bahkan banyak warga Gaza yang juga ditangkap oleh mereka menyiksa mereka. Bahkan ketika mereka dikembalikan ke keluarga mereka, ada beberapa anggota tubuh mereka yang hilang, salah satunya adalah kaki mereka, ataupun bagian-bagian anggota tubuh mereka, salah satu kulit mereka juga hilang, yang artinya ada percobaan, bukan percobaan, ada praktek pengambilan organ ataupun kulit ataupun organ-organ lainnya yang dilakukan oleh pihak Israel, baik sandra-sandra atau yang di warga Gaza yang ditahan maupun yang ada di tepi barat itu sendiri. Baik, terima kasih Fikri mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan menunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.